Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian agama. Nah, jadi pengertian agama itu sendiri berasal dari kata Latin yaitu religio, berarti tiap dalam bahasa Inggris. Agama berasal dari kata religion, yaitu having against good, atau bisa disebut sebagai the sacred power, yaitu kekuatan yang suci. Nah, secara umum di Indonesia, agama dapat kita pahami sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, nilai, pengalaman yang terinstitusionalisasi, yang diorientasikan kepada masalah spiritual atau ritual yang disaling tukarkan dalam sebuah komunitas dan diwariskan antar generasi dalam tradisi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada beberapa, salah satu pendapat yaitu Hendro Puspito mendefinisikan bahwa agama adalah sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, agama juga membawa keyakinan manusia untuk mencari kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu seperti menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya, dan yakin berasal dari Tuhan, dan menaati segenap ketetapan aturan hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. Materi selanjutnya mengenai ajaran Islam yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Seperti kita ketahui bahwa pada zaman dahulu tugas Nabi yaitu membimbing dan mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan yang hakiki. Di samping itu, Nabi sebagai figur konselor yang sangat berkaitan dengan jiwa manusia. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal kebaikan, saling menasihati supaya mengikuti kebenaran, dan saling menasihati supaya mengamalkan kesabaran. Dengan keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa manusia seharusnya bisa saling untuk memberikan bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Selain itu, manusia seharusnya juga bisa memberikan bimbingan konseling terhadap sesama agar manusia itu dapat bisa atau melakukan perjalanan hidupnya dengan sabar dan tawakal. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan Islam dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Kita ketahui bersama bahwa agama adalah sebuah landasan. Sebagai seorang konselor harus berlandaskan sebuah agama dalam menyikapi suatu hal. Agama sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Maksudnya, konselor harus memperhatikan dimensi keagamaannya, sehingga pemberian solusi akan sesuai dengan apa yang mereka yakini, dan tentu saja tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut, seperti itu. Kemudian ditegaskan lagi oleh Moh Surya bahwa bimbingan yang tren saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual. Dalam perkembangan modern, perkembangan ilmu pengetahuan yang cukup pesat di dunia barat sedang tren di dunia barat sedang berkembang kecenderungan untuk menata hati, menata kehidupan berdasarkan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini tentunya mendorong bimbingan dan konseling berdasarkan spiritual atau berdasarkan religi atau agama. Melalui pendekatan agama, konselor akan mampu mengetahui masalah
akan mampu memecahkan masalah apapun. Karena dalam agama di sana mengatur seluruh hal kehidupan manusia, baik buruk itu diatur dalam sebuah agama. Bahkan agama mengatur kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, dalam pemahaman agama ini sangatlah penting untuk dimasukkan dalam sekolah untuk pembinaan dan pertumbuhan kepribadian anak didik. Karena pendidikan agama memiliki dua dimensi yang sangat penting. Dua dimensi yang sangat penting itu ialah dimensi pertama ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian. Dalam hal ini, siswa dibimbing agar terbiasa kepada peraturan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu pendidikan agama ditujukan kepada pikiran atau pengajaran agama itu sendiri. Tentunya pengetahuan terhadap agama tidak akan sempurna bila isi dari ajaran-ajaran agama itu tidak diketahui dengan benar atau tidak diketahui dengan betul-betul seperti itu. Yang terakhir yaitu peranan agama dalam bimbingan konseling. Di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau hubungan kepada Allah. Jadi dengan adanya agama itu maka hidup kita akan terbimbing. Yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Semua orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga dengan adanya agama maka kita tidak akan putus asa. Yang ketiga, aturan agama dapat menenteramkan batin. Nah, agama itu yang membuat batin kita menjadi tenang ketika sedang mengalami kegelisahan. Yang keempat, ajaran agama sebagai pengendali moral. Di zaman sekarang ini moral sudah mulai menurun karena ada satu faktor penyebabnya, yaitu kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu agama dapat menjadi terapi jiwa. Nah, agama itu dapat membendung dan menghindarkan kita dari gangguan jiwa, sikap, dan kesabaran yang dapat menyebabkan kegelisahan atau goncangan batin. Yang keenam yaitu agama sebagai pembinaan mental. Unsur-unsur yang terpenting dalam menentukan corak kepribadian seorang adalah nilai-nilai agama, moral, sosial yang diperolehnya. Nah, dari sini maka nilai agama akan tetap dan tidak berubah-ubah, sedangkan nilai sosial dan mental sering mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perkembangan masyarakat. Sehingga yang paling utama itu adalah agama, karena agama itu tidak mengalami perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang, dan itu paling bagus dalam pembinaan mental kita.